Pensiun. Ya. Tadinya dinas di mana? Di Kementerian Agama. Kementerian Agama. Ya, siap. Berarti bos umur berapa? 61 sekarang. Jadi pensiun berapa tahun? Tahun ketiga sekarang. Nah, selama 3 tahun apa kegiatannya? Deketin mic bos, gue nggak dengar. Kemarin ikut berjuang juga di legislatif, namun gagal Pak Haji. Oh, ikut partai. Ya, Oh, sekarang iya. masih sekretaris partai juga. Apa? Masih sekretaris di partai. Oh, iya. Pensiun gabung di situ berjuang. Kemudian, Maksudnya di DPRD? Ya. Apa DPR RI? DPRD Pak Haji. DPRD. Ya, gagal. Bos, kalau inget-inget tuh bos, abis berapa tuh bos? Berjuang di DPRD tuh bos, tingkat kabupaten bos, untuk jadi legislatif, lo habis berapa bos kalau boleh ingat-ingat? Kalau yang Sampai jadi, 10 miliar? enggak lah Pak. Sampai Kalau- berapa? Kalau di kota itu ya rata-rata yang jadi 2 miliar, saya kan nggak sampai. Hah? Saya kan nggak jadi karena uangnya nggak cukup juga. Ya, Jadi habis berapa Pak Bos? ya 1 miliaran lah. Hah? 1 miliaran tapi nggak sampai Pak Haji. 1 miliaran? Nggak sampai 2 miliar? Nggak sampai. Oh iya 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 iya. Makanya Nah. nggak jadi. Oh iya. Nah, habis lo pensiun langsung lo terjun ke partai. Iya betul. Kebetulan waktunya bertepatan 1,5 tahun menjelang pemilu, saya pensiun langsung gabung gitu Pak Haji. Dan pas lagi megang duit. Ya, jadi habis hasilnya. Habis kumpul-kumpul itu habis juga pakai berjuang gitu Pak Haji. Iya 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 iya. Ya, Ya. ngutang juga lah gitu. Deketin bos. Kenapa? Ada ngutang juga kan. Ada? Ada ngutang juga kan. Oh, ngutang. Pensiunnya ya kan ingin beres. Buat Berjuang itu. berjuang tuh sampai ngutang-ngutang. Ya. Oh iya? Jaminannya apa? Ya itu diantaranya sama jual ruko itu. Ruko ada rumah toko dipakai. Oh, jual ruko. juga, ya. Ruko mau dijual. Ya. Padahal tuh ruko boleh nabung pada saat lo dulu masih kerja. Kumpul ya betul. Kenapa sekarang dijual? Makanya itu Pak Haji. Kan Aduh. sekarang lebih ingin ketenangan, tidak punya beban utang lah gitu. Jadi utang lo berapa ya? Ya kurang lebih tadi yang tadi itu 2 miliar? enggak 1 miliaran. 1 miliar. Jadi utang ke siapa? Jaminannya apa? Ke bank itu. Ya jaminannya itu. Ruko itu, sertifikat itu. Jaminannya ke ruko itu sertifikat Ya, 1 miliar. Nah, rumah 1. Sama rumah juga Ya, dijaminin. ya. Berarti di hari tua lo 61 hidup di atas utang Ya, dong. makanya itu Pak. Aduh. Ya, jadi itu. Deketin mikir bos. Iya. Lo gimana sih bos? Iya. Dulu kan waktu lo bujangan nggak punya utang. Betul. Pengantin baru nggak punya utang. Terus Kumpul-kumpul anak gitu. satu nggak punya utang. Iya. Anak 2 nggak punya utang. Iya. Kenapa sekarang udah 61 jadi lo punya utang? Aduh. Qadarullah. Hah? Qadarullah aja seperti itu. Qadarullah, mana ada qadarullah? Oke, Karena kita maksain waktu itu dalam arti kata offside. Jadi bolanya masih baru ditendang sama kiper masih di atas. Lo udah masuk ke daerah lawan. Kalau hakim garis bilang Ya. offside bos, Ya. tendangan bebas. Betul. Lo segala macam cara lo tempuh. Ya. Dengan cara nyekolahin lah ke bank, minjem lah ini gitu. Harusnya jangan. Iya. Lo harus ke Allah aja yakin. Lah ini lo tau RDI dari mana? Saya ngikutin terus Pak Haji di situ. Ngikutin. Malah daftar ke lewat yang di situ. Coba deketin Kali-kali. nih ke gimana? Daftar juga ke yang daftar di YouTube, kadang salah orang. Salah orang? Salah, iya. Goblok. Iya. Pernah ke sini juga tempo hari sebelum saum. Gimana? Sebelum saum ke sini. Ah, Karena saking ingin segera ketemu Pak Haji, yang di YouTube kadang-kadang kasih nomornya juga, ternyata Japri lain. aduh. Makanya sekarang biaunilah bisa ketemu Pak Haji lah. Iya. Gitu. Apa yang tertarik dari ilmu YouTube kalau gue boleh tahu bos? Saya pertama kan langsung ikut doa di sana sesuai dengan ketentuan juga. Ya. Perintah-perintah Allah seperti itu. Memelihara agama itu betul mulianya. Namun kearifan lokalnya itu juga memang seorang kampung juga Pak Haji. Dulu di Jampang itu kadang-kadang diterapkan. Bos, nggak usah bos. Dan ketika yang diikuti di Pak Haji itu juga dari berbagai referensi keilmuan juga masuk di pikiran saya dan tidak menyalahi begitu Pak Haji. Iya. Dan bisa diyakini gitu. Iya. Jadi dari
Apa yang tertarik kalau boleh tahu tuh dari ilmu RDI, kalau boleh tahu apa yang tertarik? Kalau sampai kepincut mau nonton ilmunya RDI, kalau udah nonton, lu mau nonton lagi, Ya. lu mau nonton lagi, apa yang bikin lo kepincut? Ya, kan pertama dari keilmuan tadi untuk mendapatkan dari tingkat awam ke Ainul Yakin kan dikurang lengkap itu yang dilakukan dengan anak yatim. Di kearifan lokalnya juga mandi pagi segala macam, baca Quran. Kan itu juga biasa saya lakukan Pak Haji sebenarnya. Namun secara spesifiknya untuk bisa Ainul Yakin kan ingin ketemu langsung sama mursyid, isinya gurunya Pak Haji kan gitu. Itu sebenarnya yang lebih ini kan saya tadi selama dinas tuh doa biasa, Ya. ada jalan kerjanya. Sekarang kan nggak ada kerjanya Pak Haji. Jadi lebih ingin kepada yang menhai sholayat tasbih jangan begitu. Ada Ya. juga ya tadi yang ingin dijualkan seperti itu adanya. Agak susah juga lakunya. Begitu Pak Haji. Ingin segera, perlu tadi ingin segera kembali ke tenangan. Karena kita juga kadang-kadang masih memimpin umat di sana. Kalau masih pabaliut dengan pikiran utang kan dapat juga Pak Haji. Bos, lo setuju gak nih omongan gue? Ya, Orang hamil tuh kan 9 bulan, ya, baru hamil 2 bulan, ya, pengen lahirin, nggak bisa. ya. Orang baru 2 bulan, Iya. kan lahiran 9 bulan. Bulan betul. Dia ngerengek-ngerengek ke suaminya, Ya, Pak, pengen lahiran. Nggak bisa, kan kata Pak Haji, 9 bulan baru lahir sayang. iya. Tapi aku nggak kuat Pak, pengen lahiran. Iya. Kira-kira lahiran nggak tuh? Enggak lah, Berbakti. 9 bulan. Ya. Nih, sekarang jam 14.12. Ya, Belum waktunya sholat asar. Ya. Belum dong. belum. Gue mau sholat asar ah. Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat asar gue? Ya, kan. Enggak lah, Belum waktu. orang belum waktunya asar. Betul. Atau gue mau sholat maghrib ah. Allahu Akbar. Diterima gak sholat maghrib gue? Enggak lah, orang belum waktunya maghrib. Betul. Ini amit-amit jangan baik, kita belum waktunya mati. Ya. Kita maksain pengen mati dengan cara bunuh diri. Mati gak? Enggak. Enggak. Ya. Herannya ada aja Ya. yang nolongin. Baru kita kejeng-kejeng, ada yang nggak bisa bos. Betul. Nah maunya gue bos, utang juga begitu bos. Kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dicepetin lunas. Orang belum waktunya, biar kata lo jual aset juga nggak bakal. Nah mau gue, kenapa nggak momen ini lo bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub si bos. Tanpa jual aset, utangnya lunas, bisa? Amin, gitu ya. Bisa bos. Tapi kata Allah, mana bikin takjub gue? Ya. Biar gue bikin takjub bos. Ya. Jadi bos bikin takjub Allah dulu. Ya. Sekarang nih bos, dia bikin takjub pimpinan. Akhirnya pimpinan bikin takjub dia. Contohnya apa? Lah tuh ada orang udah dicopot jabatannya, bisa balik lagi jabatannya. Diralat. Hah? Iya diralat. Diralat. Iya. Ini negeri apa sih bos? Iya. Pimpinan loh bos, bintang 3 udah dicopot, Iya. bisa diralat. Itu kan kalau dia nggak bikin takjub Allah, nggak mungkin Allah nggak bikin takjub dia. Orang udah di, Iya. iya kok. SK-nya turun ya? Hah? SK-nya udah turun. SK-nya udah turun, ini malah diralat. Coba bayangin bos, gimana coba bayangin. Nah maunya gua, coba lo bikin takjub Allah bos. Iya. Seperti pemimpin negeri kita ini yang udah dicopot bisa balik lagi. Kok bisa? Bisa lah. Tuh ada contohnya, lo lihat di YouTube, di Iya. TikTok. Iya. Nah, siapa lagi coba? Sahabat Nabi, Iya. namanya Abdurrahman bin Maaf. Auf. Ya. Dia kalau ke pasar pasti langsung ada transaksi. Iya. Bahkan kurma busuk yang dia beli Iya. bisa dijual lagi. Iya. Nah, kalau gue boleh tanya nih bos, Iya. lu bisa bikin takjub Allah yang seperti apa? Coba kasih tahu gue, biar gue nanti bisa ngetok hati Allah, biar Allah bikin takjub si bos. Ya, Kira-kira bos bisa bikin takjub Allah yang mana coba? Baik. Kalau baca Quran kebetulan saya biasa, ya
Pak Haji. Kemudian kalau bulan Ramadan kan kita malah minimal. Apa? Kalau bulan Ramadan kita kan tidak kurang dari 3 kali malah. Iya. Kayak khotam. Sekarang juga segala gitu Pak Haji yang 12 jam terus ya. Hanya tadi itu mandi saya jalankan, tapi karena memang tadi kalau istilah kita belajar bertemu gurunya, muridnya Pak Haji kan Iya. masih harga ini kita Iya. masih kurang ainul yakinnya gitu. Iya. Sekarang kan alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji. Iya. Nah hanya dulu kan berbarengan juga kita kan ada kerjaan, jadi selalu terselesaikan dengan yang biasa kita lakukan itu. Iya, betul. Sekarang itu kan kerebutannya kerjaan nggak ada, Iya. masalah ada kan itu ya. Iya. Nah itu masalahnya Pak Haji. Ya kita bikin tajub yang tadi kalau bangun malam kan selalu ya. Iya. Hanya sekarang ada peningkatannya maksimalnya karena mengikuti jadwal-jadwal yang Pak Haji sampaikan di YouTube itu. Dah kita juga tingkatkan itu. Intinya sih gini bos. Bos bisa bikin tajub Allah aja. Pasti Allah bikin tajub sih bos. Amin. Gitu. Tapi kalau bos nggak bisa bikin tajub Allah, ya Allah nggak bisa bikin tajub kita. Sekarang anak nih ngerenge-ngerenge, papa, aku mau beli iPhone. Lah kan itu HP ada. Iya. Jadul pak, nggak bisa kepake, nggak bisa ngikutin. Ya kita nggak bakal beliin lah. Iya. Tapi dia tuh bantuin mamahnya cuci piring, bantuin ngepel, bahkan dia nyuci motor kita, nyuci mobil kita, bebenar rapi-rapi. Bohong hati kita nggak tersentuh. Betul. Dibela-belain kita telepon rentenir loh bos. Iya. Misalkan teman kita rentenir, Iya. bos, gue pinjem dong bos 20 juta. Buat apa? Bunganya gede. Nggak apa-apa. Gue mau beliin iPhone buat anak gue. Tuh, anak kandung kita. Iya. Nah ini kan bos yang nyiptain Allah. Iya. Bikin Allah takjub. Dengan cara apa? Berbuat, 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 berbuat. Nah kita kebanyakan ngeluh, 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 ngeluh. Iya. Ada lagi yang kedua. Mikir, 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 mikir. Ini yang lebih parah nih. Iya. Komen, komen, komen. Itu ada di semua tuh 18. Coba lu baca. Dari 18 ada gak tuh sifat yang di badan lu tuh yang 18? Coba Ya, dari 1 nomor sampai satu aja. 18 pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan. Nomor 1 juga Gunda masih ada. Iya. Terutama kalau sudah tanggal-tanggal. Setuju. Ya gelisah lah itu. Ah. Terus juga kadang ya tadi tuh namanya ya pernah sedikit berkuasa gitu kan. Ketika ini murung juga orang Ya. cuek juga sama kita segala macam ya. Ya sedih juga muncul. Ya. Manusiawi kan semua. Nah ini di ngeluhnya itu tadi karena kita tidak punya penghasilan lagi yang jelas sekarang ini. Iya. Kemudian kalau jengkel sih saya karena lebih tawakal masih ada lah. Kalau Iya. jengkel nggak terlalu lah sebetulnya. Karena tadi lebih ke pasaran itu kan. Iya. Ujiannya mungkin di usia seperti ini kan gitu. Iya. Itu kadang-kadang tidak terlalu dihiraukan. Kemudian memancing jengkel ya tadi Iya. karena kenapa jadi begini di akhir usia kan begitu ya. Iya. Kadang seperti itu juga. Kemudian ke pancing jengkel. Ya kadang-kadang juga seperti itu Pak Haji. Kalau bawel sih karena tidak penyaluran bawel. Iya. Ya kemudian cerewet nggak terlalu lah. Ya kalau cemberut karena memang nyendiri terus kan. Iya. Kemudian ya mikirnya itu kan gimana nih setiap kewajiban harus terpenuhi kan gitu ya. Iya. Bulan. Kemudian kalau komen saya memang suka jagalah karena memang rahasia pribadi itu yang saya jarang kemukakan. Kemudian kalau kecemburuan juga kurang karena memang sudah kita lalui sebetulnya sebagian kesenangan di hidup ini kan itu. Jadi makanya mungkin di ujian di akhir ini. Nah, dendam kalau saya bukan pendendam juga sebenarnya Pak Haji. Ya ketus, jutek ya. Dan muka suntuk ada gitu. Muka suntuk Iya. ada betul Pak Haji. Seperti itu Pak Haji. Dari 18 ini Lebih banyak ada apa lebih banyak nggak ada? banyak ada di sini. Iya, setuju. Konsekuen. Ya. Jadi kalau gue pikir bos, lu tuh nggak usah jual aset. Amin amin Pak Haji. Gua Ini nggak gitu, cuma setuju. segitu-gitu aja punya juga Pak Haji. Apa? Cuman segitu-gitunya lagi adanya juga. Iya. Gak punya yang lain-lain. Lu kalau mau jual aset, lu nggak punya keturunan nggak apa-apa, kan lu punya Iya keturunan. Pak Haji. Cucu saya udah 6 Pak Haji. Iya. Nanti kalau lu jual asetnya, lu buat bayar utang,
Iya. Nanti lo apa nggak diremehin sama anak sama mantu? Iya, Pak Haji. Gosong, nggak mau gue. Jadi aset tetap aja. Gimana caranya? Amin. Haji Marco, Ya. waktu dia datang ke RDAY, Siap. kontrakannya cuma 6. Iya. Ya, 6. Iya. Dia paksain selama 7 bulan praktekin ilmu RDAY. 7 bulan dia paksain. Alhamdulillah. Alhamdulillah kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. 7 bulan. Iya. Nah, dia praktekin juga ilmu RDAY selama 7 bulan berbarengan sama itu. Nggak hanya kontrakan yang nambah, tapi dia punya ruko. Berapa pintu? 15. Alhamdulillah. Kalau dia itu mah maunya jual aset. Gue bilang, ntar dulu. Kenapa nggak bikin tajub Allah? Lu pernah gak sholat tahajud bersama anak yatim? Belum pernah. Gue kalau tahajud di rumah, godaannya apa? Bini. Dia baru Allahu Akbar. Bininya lewat telanjang bulat. Lah elah. Gimana nggak kita ngikutin ke kamar? Dia lagi sholat Allahu Akbar. Bininya pakai daster, bolong lagi. Lah elah. Mending yang bolong mana? Depannya 2 dibolongin, jadi ngample-ngample. Jadi kan maunya sengaja. Godaannya banyak. Dia lagi baca Quran, istrinya lewat, pantatnya dibolongin dua-duanya dasternya. Aduh, hah? Kayak artis. Gue bilang udah lo tahajud di sini. Nggak ada tahajud di rumah. Tahajud di sini tiap malam. Di sini nggak ada godaannya. Di sini lo ijab sama Allah. Jadi doa lo pesawat, amin anak yatim roket. Doanya pesawat, amin anak yatim roket. Kalau kita tahajud di rumah, doanya pesawat, roketnya ada gak? Nggak ada. Aminnya mana? Udah lo paksain di sini. Tiap hari gue kemari, tiap hari. Berbarengan sama Roni. Roni kelilit utang 6 miliar. Dagang sembako. Omsetnya per hari 15 juta. Gue bilang lo di sini Ron, tiap hari tahajud. Nah ini anak sama bini gue boyong semuanya kemari. Tiap hari diboyong anak sama bininya. Pokoknya kalau udah itu mau tutup toko, udah tutup toko, udah pada tidur dibangunin. Boyong ke sini. Alhamdulillah bos 7 bulan bos dia sama ya. Alhamdulillah sekarang omsetnya per hari 600 juta. Alhamdulillah. Anaknya masih muda umur 20 tahun, sebelahan omsetnya 150 juta. Dagang sembako. Nah mau gua coba lo paksain bos. Pak Haji kan gue jauh Sukabumi, ya udah lo di Sukabumi nggak apa-apa. Tapi mesti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, 12 juz, ngantuk, nggak apa-apa, lawan. Pak Haji yang 12 juz itu, kalau saya kan biasa kalau habis Deketin nih kayak. kalau habis tahajud itu saya biasa sampai waktu subuh itu 3 juz ya selesai. Maksud yang wajib 12 juz itu gak sekaligus juga kan? 12 juz pelan-pelan, Iya. sekaligus dari jam 00 sampai subuh 12 juz. Tapi karena lo masih baru, sejus dulu. Besok hari kedua sejus lagi, juz Ya, itu kedua. gitu. Besok juz ketiga. Nanti lama-lama naikin sejus setengah, Ya. naikin jadi 2 juz, naikin jadi 3 juz begitu. Ya. Enggak, saya kalau jam Namanya proses, Ya. bos. Saya 3 juz saya habis tahajud itu. Ya udah 3 juz terus. Ya. Besok juz keempat, kelima, Ya, keenam. gitu. Besok juz ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Ya. Besok juz ke-11, 12, 13, Ya. begitu Ya. aja. Terus, bos. Siap. Bikin tajub Allah nanti menuju. Pak Haji, apa iya dengan gue baca Quran masalah gue selesai? Kan ada contohnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Dia maksain baca Quran 30 juz. Ya. Alhamdulillah tuh. Ya. Semua yang dia pegang jadi. Ya. Semua yang dia pegang jadi. Nah, nanti gue terangin secara global ya. Siap. Intinya itu ya. Ya, ya. Bos, tinggal di mana, Bos? Tangerang Pak Haji. Tangerang. Ya. Sehari-harinya apa? Dulu saya 17 tahun di Bank Pak Haji. 17 tahun. 17 tahun 7 bulan, hampir 18 tahun. Di bagian apa? Terakhir dari mulai customer service, teller, terakhir kemarin kepala kredit Pak Haji. Kepala kredit. Tidak ada masalah sama sekali, tapi karena semakin sini semakin lihat di bank seperti apa, bukan berarti ya saya mengakui agama saya masih cetek lah Pak Haji. Baca Quran juga masih terbata-bata lah, tapi keinginan untuk lebih baik lah. Akhirnya
jalannya saya dipindahin ke Palembang Pak Haji. Istri saya sama anak saya nggak mau ikut. Saya mungkin udahlah sampai sini aja nih karir saya. Sempat ditahan juga sama kantor, nggak boleh keluar Pak Haji. Akhirnya saya keluar. Uang Tahun berapa tuh? baru setahun Pak Haji, setahun 2 bulan. 2024. Ini 2025. Ya, keluarnya baru setahun 2 bulanan. Nah, uang dari bank itu saya dapat, saya umur sekarang 45, ada bukan pensiun dini lah, tapi jaya jam sostek itu betul keluar Pak Haji. Kata istri saya, udah pakai usaha atau apa? Enggak lah, saya mau lunasin hutang, saya bilang, biar tenang. Saya lunasin tuh Pak Haji. Ada sisa sedikit saya simpan di mertua dalam bentuk aset. Sedikit ada uang pegangan. Saya nekat kemarin daftar haji Pak Haji. Daftar haji. Daftar haji sama istri. Kata istri Tahun saya, berapa lu daftar? pas kemarin keluar itu Pak Haji. Oh, Masa tunggunya 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun apa 16 tahun gitu. 16 tahun. Oh, reguler. 16 tahun reguler Pak Haji. Oh, reguler. Ya uang sisa itu saya daftarin 2. Alhamdulillah saya lunasin juga semua. Berapa, Kira-kira Bos? 100, karena kan kata petugasnya sekitar 40-an lah. Saya masukin lah 100 jadi untuk berdua. Ya mungkin di sini pas saya keluar memang saya direkrut sama perusahaan swasta dalam bentuk proyek. Saya menjalankan ini hampir 1 tahun, cuman memang ya bukan apa ya, ini tantangan bagi saya. Saya bisnis trading, banyak ketipu nih Pak Haji. Makanya tadi saya juga doa di masjid, saya pengen kalau saya lihat di sini kan banyak kan yang kelilit hutang ya Pak Haji ya. Alhamdulillah kalau secara global gitu saya sudah tidak punya hutang sih Pak Haji. Ya walaupun ada sedikit lah, kartu kredit cuman sedikit. Tapi secara global kemarin saya habisin semua uang saya dapat untuk saya lunasin hutang. Artinya meskipun saya sekarang tidak Tapi punya lu gaji, lunasin apa lunas semua? alhamdulillah lunas Pak Haji. Lunas semua? Lunas semua. Oh. Rumah, bekas mobil, ya kan di bank tuh ada kredit-kredit untuk karyawan itu saya lunasin semua lah. Jadi lu dapat pesangon berapa? Kerja 17 tahun. Dulu kalau nggak salah dapat sekitar 850 Pak Haji. 850 juta. Ya. Artinya memang pilihannya kemarin ini saya puterin sebagian besar saya puterin atau sebagian besar saya lunasin, akhirnya udahlah insya Allah saya lunasin aja lah. Artinya saya kembali ke nol sih sebenarnya. Dengan dulu fasilitas yang saya dapat supir, saya dapat rumah, ibaratnya dapat kontrakan lah, dapat mobil gitu, itu saya lepas semua. Ya memang sih katanya suka ada godaan nih katanya. Ya memang saya sedang alami nih untuk Contohnya apa godaannya? ya bisnis yang saya kerjakan semuanya ada yang nipu Pak Haji. Saya uang perusahaan, jadi saya ikut perusahaan swasta sekarang kontraktor. Saya kemarin trading di komoditi, di ayam, daging itu masih ada tagihan 4,7 miliar Pak Haji. Perusahaan itu. Ya, tapi kan melalui saya Pak Haji. Jadi saya anggap itu tanggung jawab saya Pak Haji. Kalau Nah, lo kerja di situ udah berapa lama? sekitar 7 bulanan lah Pak Haji. Udah 7 bulan. Ya, Nah, lo di bagian kebetulan ini kan kontraktor, dia punya 5 perusahaan, saya jadi direktur salah satu di PT-nya. oh. Jadi memang dulu ini debitur saya sebenarnya di konstruksi. Saya bilang saya bosen nih ngurus konstruksi terus pas di bank. Ya udah kamu trading. Ya lancar, tapi memang sebagian besar ada yang nipu lah gitu. Akhirnya tidak sesuai dengan janji lah. Memang sedang saya sedang saya ikhtiarkan lah gitu ke pengacara atau seperti apa. Itu 4,7, tapi saya anggap itu tanggung jawab saya. Saya harus gantiin gimana caranya uang perusahaan yang ini 4,7. Sementara juga saya senang bisnis sebenarnya Pak Haji. Jadi tapi dari 10 orang yang berbisnis dengan saya tuh 8 orang tuh nggak jujur gitu. Jadi uang saya tuh banyak di luar Pak Haji. Ada sekitar, Sampai berapa ya kalau dihitung-hitung ada hampir 1,8 lah Pak Haji. uangnya? Iya Pak Haji. Padahal saya kalau bilang istri gitu, saya memang suka debat sama istri, kamu suka percayaan terus sama orang, suka baik. Kalau ke istri gini-gini, ya itulah debat suka ribut di rumah seperti itu sih Pak Haji. Tapi ibu saya suka ngadain, udah katanya kalau berarti masih ada yang nipu, A-nya orang baik berarti. Saya bilang gitu. Ibu saya suka bilang gitu aja sih. Saya masih punya ibu satu, jimat saya nih Pak Haji. Ibu saya suka doain, suka tahajud, nggak pernah berhenti. Nah saya
dulu 2 tahun yang lalu pas di bank memang pernah scroll YouTube lihat Pak Haji nih. Sebentar saya lihat sih sebenarnya, cuman pada waktu itu kan ibaratnya masih bukan mapan sih tidak ada hak tuntutan lah gitu ya, masih ada fasilitas lah gitu. Belum mentok. Emang tamu RDI rata-rata 1000% yang udah mentok. Tapi saya kalau belum mentok nggak bakal datang ke RDI. Walaupun diajak nih, ayo ke RDI, nggak bakal mau. Makanya khusus yang udah mentok. Iya. Ini mentok nih, kameramen mentok semua, ini juga mentok. Iya, baru 2 bulan ini. Utang lu berapa total sebelum ke RDI? 100 apa? Ya. Tuh. Udah mentok dia. Tapi dia praktek ilmu RDI sekarang tinggal berapa utang lo? 2,5 miliar. Dalam waktu berapa tahun? 4 tahun. Jadi memang khusus tamu RDI yang udah pada mentok. Gobloknya belum mentok gak bakal mau. Ya pada saat melanglang buana dulu. Bulan terakhir ini saya lihat TikTok, kirain RDI itu kan ada di YouTube ya, ternyata ada di TikTok. Di TikTok muncul. Oh muncul lagi. Oh ini yang dulu ya saya lihat. Saya follow kan. Akhirnya saya 2 bulan ini alhamdulillah sih rutin bangun malam, mandi, senyum, terus mandi pakai pandan, terus salat taubat, hajat, tahajud. Cuman memang itu Pak Haji, saya belum bisa ngelawan ngantuk pada saat itu. Baca Qurannya masih belum nyampe terus Pak Haji. Bos, gue potong ya. Orang nyari pesugihan aja dilawan, ngantuk dilawan. Yes. Gue punya babi ngepet, gue jagain lilin tengah malam. Emang jagain lilin siang-siang, ngantuk kan? Ngantuk kan? Jagain lilin, gue punya babi ngepet, gue nyalain lilin. Karena kalau lilin mati, babi ngepet gue ketangkep kan? Iya Pak Haji. Nah lu cuman suruh Pak Haji. baca Quran, cahaya bos. Iya benar. Buat tabungan di kubur, Iya, gue benar. ngantuk, lawan. Babi ngepet aja gue lawan. Iya, sama Pak Haji, saya Pesugihan. karena memang saya baca Qurannya masih belum cepat lah Pak Haji. Apa? Baca Qurannya belum Gak apa-apa. Kayak kan udah cepet gitu kan. Jadi 1 juz sejak kayak juz pertama kan Al-Baqarah tuh lah panjang ya Pak. Itu belum nyampe nih sebenarnya Al-Baqarah juga sebenarnya Pak Haji gitu. Nah, terus ya dalam perjalanannya bisnis memang suka ada yang berhasil gitu. Cuman gini Pak Haji, saya melihat saya itu seperti saya tuh kayak punya bejana, terus di depan di atas tuh air terjun tuh saya ibaratkan rezeki saya. Peluang itu selalu banyak nih Pak Haji. Selalu nawarin proyek, selalu nawarin ini. Ibaratnya ke saya tuh banyak saya tahu. Cuman sepertinya saya tuh misalnya gini, kalau dapat 1 juta habis. Bocor, Dapat 9. bejana lo bocor. Ya. Jadi lo punya baskom, Saya sama istri saya. air datang terus, tapi di bawahnya rembes, mesti ditambal bos. Jadi nggak punya tabungan, nggak punya Iya. apa gitu Pak Haji. Maksudnya saya tadi maksain ke Pak Haji, ini pertama saya ke sini, saya sebenarnya pengen lihat daftar acara di sini apa aja sih. Saya coba-coba tadi ke sini Pak Haji. Tadinya mau bawa istri Pak Haji. Saya tuh sama anak lah gitu, karena ini belum pasti, takutnya habis anak penuh apa. Karena saya lihat di YouTube sama TikTok jadwalnya nggak ada. Makanya saya coba berani ke sini, tadi dapat jadwal. Saya coba, yaudahlah mumpung kesini lah, mumpung sepi, saya daftar aja lah sekarang gitu Pak Haji. Makanya alhamdulillah nih bisa ketemu Pak Haji. Tadi di mobil saya terus puter itu Pak Haji, nonton terus. Itu Pak Haji, saya pengen uang yang di luar ini. Saya selalu ngedoain gini, orang-orang yang jahat sama saya, orang-orang yang ngambil uang saya, semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah limpahkan hartanya supaya bisa bayar ke saya. Saya tetap doa gitu aja Pak. Bos, kenapa duit lo yang di luar kalau pengen balik bos? Itu kan duit lo keluar itu kan udah seizin Allah. Yes. Kenapa mau balik? Minta sama Allah yang baru. Itu kan duit lama. Siap Haji. Emang bedanya apa Pak Haji, duit lama duit baru? Duit lama mau tahu? Bakteri, virus. Itu di dalam duit tuh. Misalkan nih duit nih. Misalkan duit nih. Ini kan sebelum nyampe ke gue ini kan nggak baru. Yeah. Beda sama yang baru. Mana baru? Mana baru? Kalau baru langsung dari pabrik, dari cetakan. Yeah, sini. Kasih lihat. Dari BI lah ya. Iya dari BI bos, langsung dari Allah. Kalau ini kan tadi lewat tukang ikan, Iya, benar. tadi lewat tukang ayam. Ini kan bakteri semua. Nih, nah gue mau yang masih baru bos, masih ada
masih serinya masih urutan. Betul. Ini nggak ada bakterinya. Ini aja kadang bakteri sedikit ada. Kok ini bakteri semua, bos? Sudah banyak Pak Haji. Iya. Nempel di tukang sampah. Ayo. Iya. Nempel di tukang ikan. Iya, Pak Haji. Nempel di tukang daging. Nah, kok ini udah keluar, kita mungkin yang balik. Kenapa nggak minta yang ini? Jadi Ya sekarang dia benar sih Pak Haji. lupakan masa lalu. Siap. Karena itu kan udah lewat. Ibarat kita naik mobil, udah lewat. Nggak usah diingat lagi, Pak Haji. Kalau mau lo mesti putar balik lagi. Tapi kan biaya, bos. Siap, siap. Gua nggak mau. Udah lupakan. Siap Pak Haji. Lo lihat mobil. Kalau lihat ke belakang, kan spionnya kecil. Cil. Tapi yang depan gede. Gede, iya. Lo lihat mobil-mobil luar negeri, terutama Inggris. Gede-gede. Gede kacanya. Mobil Inggris. Karena dia udah lihat ke depan tuh luar biasa. Iya. Masa lalu kecil aja. Ya, Karena kan itu udah berlalu. Baru kepikiran sih Bang Pak Haji. Sekarang Anggap aja yang nipu lagi- kita namanya bangsat. Iya gitu Pak Haji. Yang makan duit kita namanya bangsat. Yang bohongin kita investasi bangsat. Ini tak pada nonton yang nipu gue. Gak apa-apa ya bangsat ya. Duit gue di lu. Ya Iya, begitu. Jadi udah lo minta sama Allah yang baru. Jadi yang kemarin udah biarin. Lupain. Lupain aja, Pak Haji. Iya. Kadang ya manusiawi lah Pak Haji. Aduh saya sebenarnya saya perlu apa gimana gitu, orang bisa tega. Saya suka berpikir gini sih, di bisnis saya kan nggak pernah niat punya jahatin mereka, kenapa mereka jahatin saya gitu. Lo lihat wakil presiden yang jahatin dia, emang dia yang jahatin dia. Enggak juga ya Pak Haji. Ya kan sekarang wakil presiden lo lihat tuh. Kan dijahatin sama banyak orang. Iya, Pak Haji. Apa wakil presiden jahatin orang itu? Enggak. Enggak. Iya. Emang begitu, bos. Lo lihat di medsos. Iya. Tenang aja. Siapa Haji? Ikhlas aja. Iya, bos. Iya, Pak. Kalau nggak begini dunia nggak rame, ya kan? Iya. Kayaknya kan tidak sebalan. Emang saya bagus. Kenapa gue ngomong begini? Karena di Al-Quran jelas bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Sandiwara. Iya. Jadi hidup ini senda gurau dan permainan. Jadi nyantai aja. Jangan kita dihujat, sakit hati. Duit kita dibawa kabur, sakit hati. Iya. Kita dibohongin salah investasi, sakit hati. Janganlah. Siap. Orang ini senda gurau dan permainan. Tinggal minta aja sama Allah. Soalnya gini, bos. Bos anak gue. Amin. Bos anak gue. Dia juga anak gue. Dia nipu lo berdua, dibawa kabur duit sama dia. Gobloknya lu kalau ngejar dia, kenapa nggak lapor aja sama bapaknya? Ini kan gue bapak lo, dia kan bapaknya gue, lu bapaknya gue, lu bapaknya gue. Lu di dua ditipu sama dia nih, sama abangnya. Kenapa nggak lapor sama gue? Nanti kan gue bilang warisan lo gak gue kasih, warisannya gue bagi ke dia. Harusnya umurnya dia 100 tahun, umurnya dia cuma 60 tahun. Iya, iya, iya. Yang 40 tahun bagi dua, lo 20, jadi umur lo panjang, umur dia pendek. Kok gitu Pak Haji? Ya emang begitu. Rezeki itu kalau belum habis nggak bakal tuh orang mati, betul nggak? Oh, Ji, kenapa kok dia nggak mati-mati? Nggak akan mati karena rezeki masih ada. Nanti kalau rezekinya habis pasti mati. Gimana caranya Ji biar dia mati? Lupain duit yang dibawa kabur sama dia. Nanti kan rezeki pindah ke lo. Nanti umurnya pendek. Gampang, setuju, gampang. Lo lihat deh bos, orang yang menghujat di YouTube, lo lihat deh, orang yang menghujat di YouTube, jelek-jelekin orang di YouTube, sekarang udah pada mati bos. Iya. Gak usah gue sebutin namanya. Iya. Lo lihat dah. Jadi orang yang nggak kenal sama si A, si B nggak kenal, Iya. tapi dianya dijelekin, Iya. umurnya pendek semua bos. hater. Setuju? Ngapain? Siap Pak Haji. Kadang duit kita dipakai sama dia, kadang duit kita dipinjem nggak dibalikin. Iya. Terus kita minta, oh goblok. Jangan, udah aja biarin. Kan kita pengen umur panjang. Iya. Kan kita pengen rezeki panjang. Kan kita pengen kesehatan panjang. Kan kita pengen pernikahan panjang. Siap. Ji, emang kalau orang yang suka ngambil duit orang umurnya pendek pasti, rezekinya pendek pasti, pernikahannya pendek pasti. Contoh, misalkan duit gue diambil sama dia. Iya. Herannya, bininya dia bikin jengkel dia, akhirnya dia berantem sama bininya.
Iya gitu ya. Pak. Tahu-tahu bininya digebukin aja sama dia, betul kan lo? Pasti itu. Penyebabnya cuma satu, bos. Kita kan kadang enggak, mana duit gua? Gua bilang jangan, ngapain ditagih, itu kan udah masa lalu. Kenapa lo nggak minta sama Allah aja duit yang baru? Iya. Tapi kan itu duit gue, udahlah legowo aja. Dengar kabar, umurnya pendek. Dengar kabar, rezekinya pendek. Dengar kabar, kesehatannya pendek. Dengar kabar, pernikahannya pendek. Kok gitu? Ya cekcok lah bini lu. Bini lu dulu berantem lu gak sama bini lu? Iya. Digugat cerai gak lu? Iya. Tuh. Pasti itu, bos. Makanya gue bilang, riadoh lo di sini, riadoh. Karena kalau suruh ibadah ekstrim nggak mungkin. Iya. Kalau suruh sedekah ekstrim, apalagi kan dia utangnya gede 100 M. Iya. Udah lo riadoh di sini, riadoh. Berbuat. Ngabdi sama anak yatim, ngabdi di sini ngabdi. Lo bisa apa? Gue urusin ternak gua. Gitu. Sambil berjalan, herannya ada aja jalannya untuk utang lunas. Iya Pak Haji. Yang kayak Jadi lo jangan ingat-ingat ngenes juga kali ya 1,7 iya Pak Haji tuh. M 1, Apalagi sekarang lagi perlu banget gitu kan Pak Haji ibaratnya. makanya kan kita RDI punya slogan. Iya. Lebih baik orang itu sakit hati nggak gue pinjemin duit daripada gue pinjemin duit gue yang sakit hati. Kok lo sakit hati Ji? Nagih. Oh iya. Lebih baik lo sakit hati sama gue, nggak apa-apa sekarang, daripada gue pinjemin duit ntar gue yang sakit hati sama lo. Lebih baik lo sakit hati sama gue sekarang. Ya kan kadang Pak Haji gue pinjem duit dong 10 miliar nggak ada, Ji gue pinjem duit dong 5 miliar nggak ada, kan sakit hati. Iya. Dia tahu duit gue banyak, gue nggak pinjemin dia sakit hati, nggak apa-apa, daripada ntar gue tagih gue sakit hati. Iya. Milih mana? Milih dia aja sakit hati, ya kan sekarang. Nah, begitu. Mungkin karena didikan dulu di bank ya, saya pernah di bagian penagihan Pak Haji. Jadi memang mindsetnya harus ini. Jangan. Iya. Orang yang bagian penagihan bonusnya dari Allah penyakit dalam. Untung lo keluar, kalau nggak keluar lo penyakit dalam. Iya, saya keluar Pak Haji. Iya, kadang kan kita dari lahir sampai umur 20 tahun kita nggak ada pendidikan keras. Setelah kita di bagian collection, ini ada pendidikan harus. Akhirnya kan kita kayak kekerasan. Iya. Akhirnya yang diserang apa? Penyakit, bos. Aduh. Emosi Kerja ya. sama anak, emosi sama Benar, Pak istri, Haji. sensitif. Iya. Dulu Buat juga gitu saya di apa? bank tuh nggak tenang gitu. Saya pengen tenang lah gitu, mencari ketenangan ya sebenarnya. Ya, Ya, setuju. intinya datang ke Pak Haji mohon pencerahan apa. Saya pernah lihat kan yang pakai centong itu. Ya, kita belajarin. Iya. Pengen cari centongnya di mana gitu kan saya nggak tahu Pak Haji. Iya. Kayak gitu Pak Haji. Sama pencetong ini dari dapur ya. Berarti kalau centang lihat Haji Margo dong. Iya. Di YouTube. Iya. Ini Kalau namanya. kartu ATM gitu bisa. Iya. Di Jadi gini maunya gue, bos. Paksain bisa nggak bisa, lu berdua bikin takjub Allah dulu. siapa Haji? Selama lu praktekin ilmu RDAY, tapi lu nggak bikin takjub Allah, jangan harap hajat lu terkabul. Kok gitu Pak Haji? Karena yang ngabulin bukan gue, yang ngabulin Allah. Jadi kalau lu nggak bikin takjub Allah, ngapain? Gue juga kan nggak mau. Yang ada lu ngandelin gue. Mana Pak Haji? Kok saya udah sedekah kok belum cair-cair? Lah, kan ada bacaan sholat. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Kalau lu kan enggak. Hidup matiku ikhlas semata untuk bayar cicilan. Untuk duit yang di luar biar balik. Ampret, mana ada gitu. Jadi lu mesti lillahi ta'ala dulu. Siapa Haji? Lu jalanin ilmunya Allah lillahi ta'ala karena Allah. Jangan biar rumah laku, biar duit yang di luar ketagih. Allahnya mana? Iya Pak Haji. Nah, jadi lu bikin tajub Allah. Pak Haji, kalau bikin tajub Allah banyak gak sih macamnya? Sebenarnya ada 7. Kalau diringkesin bisa 3. Bisa gak gue 7-7-nya Pak Haji? Boleh, tadi terangin 7. Udah pasti terkabul. Jangankan terkabul, besok juga langsung terkabul asal lo 7 lo kerjain. Amin. Tapi kalau yang 7 gak dikerjain, mundur.
Mundur kayak bola salju, makin lama. 7 apa tuh Pak Haji? Lo terangin. 7. 7. Ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Biar besok pagi terkabul. Amin. Allah. Ya baik, nyambung yang disabdain Pak Haji, yang ditegaskan Pak Haji, itu rangkaian bikin takjub Allah ini kan wajib kita kerjakan, wajib, harus. Cuman Sopian ada gak abis ini coba? harus yang ini tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini harus kuat dulu biar lurus. Jadi kita jalani ibadah ekstrim itu semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu itu. Ya. Itu sudah menyimpang, sudah tidak lurus. Ada 7 hal yang harus kita pegang di ilmunya RDAY. Tapi memang seperti Pak Haji sampaikan tadi, semangat dan keyakinan kita itu jangan kalah dengan orang yang cari kekayaan bersekutu dengan makhluk yang lain itu. Ya. Dia kan semangat dan keyakinannya kan luar biasa itu. Ya. Dipertaruhkan jiwa raganya, nyawanya, yang penting dia tercapai keinginannya. Yang penting apapun nurut manut. Nah kita lurus tegak lurus diajari dengan sama Allah, masa nggak yakin? Hanya di situ aja keyakinan yang harus ekstrim. Apa itu yang 7 hal yang harus kita pegang, kita kuatkan di kita? Yang pertama, kita harus menjadi manusia yang legowo, lapang dada, menerima ketetapan Allah yang telah tetapkan kepada kita. Harus diterima dulu, karena kalau kita tidak menerima ketetapan Allah, kita akan menjadi orang yang gampang mengeluh, menyalahkan diri sendiri minimal, menyalahkan istri, menyalahkan saudara, ujung-ujungnya menyalahkan Allah. Kalau sudah menyalahkan Allah sudah parah, fatal. Karena menerima takdir Allah ini kan masuk dalam rukun iman yang ke-6. Harus percaya pada qada dan qadarullah. Terima bahwa Allah menetapkan kita seperti ini, ya kita tetapkan, kita terima ketetapannya. Utama di situ. Yang kedua, kalau kita sudah menerima, harus bikin takjub Allah dengan yang sudah dikerjakan, dengan bangunnya jam 12, senyum, mandi, tahajud, witir, baca Al-Quran. Bangun jam 12, baca Qurannya jam 12. Ini untuk pengingat. Kenapa? Karena dengan bangun malam, sholat, baca Al-Quran, itu di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, itu Allah menguatkan keyakinan kita. Kenapa Allah memberikan cara kita seperti itu? Karena bangun malam itu, kata Allah, pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi bermental baja, tidak mudah cengeng, dan ucapannya mantap. Ini yang digarisbawahi, ucapannya mantap. Kekuatan ucapan doa hajat kita kepada Allah ini dekat sama Allah, karena kita, lidah mulut kita ini isinya bacaan Al-Quran, sehingga dari hati, dari lisan kita Al-Quran, kita hajatkan Allah, mudah dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, kita harus bersihkan itu. Sifat 18 tadi sudah dibahas Pak Haji tadi. Harus benar-benar bersih. Karena kalau tidak bersih berarti energinya energi negatif. Kita harus berenergi positif.
Ini sebetulnya yang rahasia Pak Haji selalu sampaikan, uang ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Kita bikin agar kupu-kupu datang, kita bikin taman bunga lah, agar rezeki datang ke kita, kita bikin taman hati kebaikan di dalam diri kita, sehingga rezeki datang Ya. positif. Kenapa?